sebenarnya yang dituju itu bukan santetnya sendiri, jadi tidak perlu membutuhkan santetnya. Tapi ada orang-orang yang mengklaim diri dapat melakukan santet. Jadi sebenarnya tujuannya lebih kepada pencegahan supaya kita bisa melindungi publik dari penipuan-penipuan dan juga ini untuk menjaga agar orang itu tidak percaya saja pada berbagai hal yang berbau magis gitu. Jadi intinya lebih kepada itu. Kemudian banyak izinnya. Gelandangan kita juga sudah punya yang ada di sini di dalam KUHP dan yang berbeda adalah di dalam RKUHP itu tidak ada pidana kurungan. Jadi tidak ada pidana yang berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi yang ada adalah memang pidana denda. Nah ini ada yang bertanya, kenapa orang udah gelandangan kok masih dikenakan pidana denda? Nanti kalau kita lihat pidana denda itu kan bermacam-macam dan itu nanti kita harapkan juga dapat digantikan dengan pidana alternatif lainnya yang sudah kita rumuskan cukup berinci di dalam rancangan KUHP. Kata berzina ini memang di KBBI itu memang ada bermacam-macam. Nah, kalau di dalam konsep di luar itu bahasa Inggrisnya kita mengenal adanya adultery. Adultery ini yaitu hubungan antara seseorang dan orang lain yang salah satunya sudah mempunyai ikatan perkawinan. Itu adultery. Tapi kalau kita bicara fornication adalah hubungan seksual antara dua orang yang dua-duanya belum menikah. Nah, ini dianggap oleh teman-teman merupakan satu kriminalisasi terhadap hal yang privat. Saya mau menggarisbawahi dua hal berkaitan dengan ini. Pertama, ini berkaitan dengan nilai-nilai dari Indonesia sendiri. Apakah memang kita mempunyai pemikiran bahwa it's okay to have sex with whoever you want. Nah, kemudian yang kedua, kami juga membatasi bahwa sebagai suatu delik aduan, tidak semua orang bisa mengadukan ke lembaga yang berwenang. Kita membatasi bahwa yang berhak mengadukan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dekat dengan si pelaku dan itu akan berdampak pada kehidupan mereka. Siapa mereka? Yang pertama pasangan. Kalau mereka sudah menikah, ya pacar nggak termasuk ya. Ini pasangan yang sudah menikah itu aja yang dibatasi. Jadi kalau pacar nggak boleh komplain di sini. Kemudian yang kedua ada kalau mereka belum menikah atau sudah cerai, maka orang tuanya yang bisa datang. Dan kemudian juga anak. Kenapa kami batasi? Karena kami menganggap waktu itu memang ada keinginan agar tidak dibatasi. Semua orang itu boleh saja melaporkan. Bahkan dalam beberapa sosialisasi kami itu ada yang komplain, kenapa ini menjadi delik aduan? Harusnya ini menjadi delik laporan, delik biasa. Whoever di daerah itu yang merasa tidak suka, silakan lapor pada polisi. Dan buat kami ini sangat membahayakan ya, karena akhirnya bisa menjadi suatu upaya untuk mendiskreditkan seseorang. Nah ini sebabnya kami batasi. Aborsi ini sebenarnya kami sudah memberikan batasan yang jelas dalam draft yang terakhir itu bahwa dia boleh kita tidak membebaskan ya semua yang aborsi atau tidak mempidana semua yang aborsi. Kami berada dalam posisi di mana aborsi diperbolehkan dengan dua kondisi. Jadi tidak dipidana dengan dua kondisi. Yang pertama adalah apabila yang melakukan aborsi perempuan itu ada hamil akibat perkosaan. Tapi kami batasi juga bahwa perkosaannya tidak lebih dari 12 minggu. Ada yang mengusulkan 13 minggu, nggak ada masalah kami ya. Nah, ini merupakan satu upaya untuk melakukan dekriminalisasi terhadap perempuan-perempuan yang hamil karena aborsi. Ya, akan tetapi itu memang kami batasi waktunya karena sekarang itu dalam saya lupa PP 61 itu waktunya cuma 42 hari. Jadi kalau seorang perempuan yang diperkosa melakukan aborsi usia kandungannya lebih dari 42 hari, maka dia bisa kena pidana. Nah, kami perpanjang menjadi 12 minggu, 12 kali 7. 12 kali 7 berapa ya? Saya nggak bisa gitu. Ya jadi 2 kalinya itu untuk memberi kesempatan pada para korban. Karena menurut hasil penelitian dari teman-teman di lapangan, banyak perempuan yang diperkosa yang tidak tahu bahwa perkosaan itu mengakibatkan dirinya hamil. Ada yang terakhir, Bu.
dalam hal kumpul kebo atau tadi perjinahan juga, kalau kumpul kebo itu ternyata sejenis laki-laki sama laki-laki tinggal serumah berdua, padahal mereka LGBT sebenarnya. Ini kan LGBT seolah-olah bebas, sementara heteroseksual kena pasal kumpul kebo. Karena konsep perkawinan, konsep kohabitasi, Pak Bang Karni, Ya, jangan kumpul kebo ah. Nanti kalau Bang Karni kumpul kohabitasi disebut kebo kan nggak enak juga. Jadi karena konsep kohabitasi adalah hidup bersama tanpa perkawinan. Perkawinan itu, Bang Karni, adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat menurut agama dan atau kepercayaan masing-masing. Kan itu yang ada di pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 74. Jadi kita memang masih bertelekan pada sana. LGBT kita tidak pernah secara khusus ya merumuskan karena itu nanti akan merepotkan juga penegakannya. Yang kami atur itu lebih pada isu percabulan, tapi itu kan kita batasi. Apakah LGBT secara khusus tidak? Tapi kami merumuskan bahwa di dalam pasal percabulan orang yang di muka umum ya melakukan hubungan pertama melanggar kesusilaan, kedua itu dijadikan bahan pornografi ya atau yang ketiga dengan kekerasan. Nah, itu kita tidak menyebutkan gender dari para pihak. Jadi itu bisa merupakan hubungan heteroseksual, bisa juga merupakan hubungan homoseksual. Tapi konteksnya harus pembuktiannya adalah percabulan. Nah, ini yang kami atur. Jadi tidak dibatasi bahwa ini berlaku hanya buat homoseksual atau kita semuanya mendapatkan perlindungan yang sama dari negara dalam konteks hubungan seksual itu.